Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama pengertiannya, pertidaksamaan kuadrat adalah kalimat matematika terbuka, jadi mengandung variabel, di mana variabel ini memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi misalkan variabelnya X, berarti X pangkat 2 atau X kuadrat, gitu ya. Di mana kalimat matematika terbuka ini menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari 0. Atau bisa juga lebih dari 0, atau kurang dari atau sama dengan 0, atau lebih dari atau sama dengan 0. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Ini ruas kanannya dijadikan sama dengan 0. Kemudian faktorkan ruas kiri. Jadi nanti memfaktorkan pertidaksamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga, tetapkan nilai-nilai nolnya. Yang keempat, tentukan daerah penyelesaiannya. Jadi jika di soal yang ditanya tandanya lebih dari 0 atau lebih dari atau sama dengan 0, maka penyelesaiannya nanti adalah daerah yang bertanda positif. Jadi nanti kita akan uji tanda, maka daerah yang bertanda positif itu adalah daerah penyelesaiannya. Namun jika di soal yang ditanya kecil atau kurang dari 0, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda negatif. Oke, kita lihat ya. Contoh soal dan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah X kurang 2 lebih dari 0 dengan X elemen bilangan bulat. Jadi, di sini X kuadrat tambah X dikurang 2 lebih dari 0. Ruas kanan sudah 0. Maka kita tinggal memfaktorkan luas kiri. Berapa faktor dari X kuadrat tambah X dikurang 2? Kita faktorkan seperti ini, pakai capit kepiting gitu ya namanya ya. Jadi, kalau ini X dikali X gitu, hasilnya X kuadrat, X kali negatif 1, negatif 1X ditambah 2X, maka hasilnya positif 1X. 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Ini sudah dipelajari ya ketika SMP ataupun SMA tentang cara pemfaktoran persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi, di sini kita peroleh X tambah 2 dikali X kurang 1 lebih dari 0. Nah, kita cari dulu pembuat nolnya. X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita ingin mencari nilai X-nya, maka kurangkan 2. Atau kalau mau langsung X tambah 2 sama dengan 0. Positif 2 pindah ruas ke kanan jadi negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 2 boleh juga. Di sini saya mengajarkan cara aljabar. Jadi X tambah 2, agar 2 hilang maka dikurang 2. Ruas kiri dikurang 2, maka ruas kanan dikurang 2. 2 kurang 2, 0. Berarti X tambah 0 sama dengan 0 kurang 2 berarti sama dengan negatif 2. Maka X-nya sama dengan negatif 2. Yang satu lagi X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X dikurang 1 tambah 1 sama dengan 0 ditambah 1. Ruas kiri ditambah 1, ruas kanan ditambah 1. Maka X tambah 0 sama dengan 1, X-nya sama dengan 1. Di sini kita punya nilai X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Kita lihat di sini tandanya lebih dari, tidak ada sama dengannya. Maka ketika menggambarkan garis bilangan menggunakan bulatan atau lingkaran penuh. Ya, bulatan atau lingkaran kosong. Karena tidak ada tanda sama dengannya. Jadi negatif 2 tidak termasuk anggota himpunan penyelesaian karena dia bulatannya atau lingkarannya lingkaran kosong. Begitu juga dengan 1. Nah, di sini kita melakukan uji tanda. Jadi kita punya 3 daerah nih. Daerah pertama sebelah kiri negatif 2. Kemudian daerah yang kedua ini di antara negatif 2 dan 1. Kemudian daerah ketiga ini di sebelah kanan negatif 1. Maka kita harus menguji tanda. Kita ambil sampel 1 titik saja di masing-masing daerah. Sebagai contoh, yang di daerah kiri ini negatif 2. Kita bisa ambil negatif 3. Kemudian yang di daerah antara ini kita bisa ambil 0. Kan 0 berada di sini ya. Nah, kemudian yang daerah kanan ini, karena di sini 1, bisa kita ambil 2.
Oke, titik 2 ya. Jadi kita akan menguji negatif X sama dengan negatif 3, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Kita lihat satu persatu. Jika X sama dengan negatif 3, masukkan atau substitusi ke persamaan awal yang ini. X kuadrat tambah X dikurang 2. X kuadrat, X-nya diganti dengan negatif 3, karena kita menguji X sama dengan negatif 3. Negatif 3 kuadrat tambah negatif 3 dikurang 2. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Positif kali negatif, negatif 3 dikurang 2, 9 kurang 3, 6, 6 kurang 2, 4. Maka di sini diperoleh 4. Nah, ini daerah di sebelah kiri negatif 2. X sama dengan 4. 4 nilainya positif. Maka di sini daerahnya otomatis positif. Kasih tanda positif. Cek lagi yang kedua. X sama dengan 0. Masukkan ke persamaan awal. 0 kuadrat tambah 0 dikurang 2. X-nya ganti dengan 0. 0 kuadrat, 0 tambah 0 dikurang 2. Maka hasilnya negatif 2. X sama dengan negatif 2. Maka daerah yang di tengah ini nilainya negatif. Tes lagi daerah ketiga. X sama dengan 2. X kuadrat tambah X dikurang 2. Ganti X-nya dengan 2. 2 kuadrat tambah 2 dikurang 2. 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 2, 6 dikurang 2, 4. Nilainya positif. Maka daerah di sebelah kanan 1 ini adalah positif. Nah, tadi ini kan tandanya di awal di soal kan tandanya lebih dari. Maka ketika tandanya lebih dari, kita akan mengambil daerah himpunan penyelesaiannya yang bertanda positif. Ini positif, ini positif. Bagaimana yang di tengah-tengah? Nggak diambil karena dia negatif. Maka himpunan penyelesaiannya, kan kalau ke kiri berarti lebih kecil ya. Berarti himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari negatif 2 atau lebih kecil dari negatif 2 atau jadi ada dua daerahnya atau satu lagi X lebih dari 1. Jadi ke kanan. X elemen bilangan bulat. Jadi negatif 2 dan satunya tidak termasuk ke dalam anggota himpunan penyelesaian. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 kurang dari atau sama dengan 0 dengan X elemen bilangan bulat. Nah, ini caranya hampir sama dengan yang tadi ya. Karena di sebelah kanan sudah 0, maka tinggal kita faktorkan yang di ruas kiri. X kuadrat dikurang 8X tambah 15, faktornya X kurang 5 dikali X dikurang 3. Kita cek lagi, X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, pindahkan aja negatif 5, pindah ruas ke kanan jadi positif 5. Berarti X sama dengan positif 5. Kita cara aljabarnya seperti ini ya. Kemudian yang satu lagi, X dikurang 3 sama dengan 0. Pindahkan saja negatif 3, pindah ruas ke kanan. Jadinya positif 3. X sama dengan positif 3. Jadi kita punya titik X sama dengan 3 sama titik X sama dengan 5. Nah, lihat tanda di soal awal. Ada tanda sama dengannya, maka lingkarannya atau bulatannya bulatan penuh. Nah, artinya titik 3 dan 5 itu masuk ke dalam anggota himpunan gitu ya. Nah, selanjutnya kita uji tanda. Kita punya 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Di sini yang sebelah kiri 3 bisa kita ambil misalnya 0. Jadi kalau ada 0 kita ambil aja 0 karena 0 itu paling mudah kalau untuk perhitungannya gitu ya. Kemudian di yang bagian tengah di antara 3 dan 5 ada 4 ya karena dia elemen bilangan bulat, ada angka 4 kita ambil 4, kemudian di sebelah kanan 5 kita ambil aja 6 misalnya gitu. Terserah mau 7 mau 10 juga boleh. Semakin kecil semakin bagus. Jadi ngitungnya lebih simpel, nggak ribet. Jadi kita akan mengambil X sama dengan 0, X sama dengan 4, dan X sama dengan 6. Tes satu-satu. X sama dengan 0, maka nilai X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat tambah 8 kali 0 ditambah 15. Ini kan 8X ya, X-nya ganti 0. Maka 0 tambah 0 tambah 15 hasilnya sama dengan 15. X sama dengan 15, berarti dia positif. Nah, kemudian yang kedua, X sama dengan 4. Ganti nilainya. 4 kuadrat dikurang 8 dikali 4 ditambah 15. 4 kuadrat sama dengan 16. 8 kali 4, negatif 8 kali 4 sama dengan negatif 32 ditambah 15. 16 dikurang 32, negatif 32. Negatif 16
ditambah 15 sama dengan negatif 1. Untuk daerah tengah ini X-nya sama dengan negatif 1. Berarti di sini negatif. Gitu ya. Kemudian daerah ketiga, X sama dengan 6. Substitusi, 6 kuadrat sama dengan 36, min 8 kali 6 sama dengan min 48 ditambah 15. 36 dikurang 48 sama dengan negatif 12. Kemudian negatif 12 ditambah 15 sama dengan positif 3. X sama dengan positif 3. Maka di sini positif. Soalnya, pada soal itu tandanya kurang dari atau sama dengan. Artinya kita mencari nilainya yang negatif. Nah, nilai negatif yang mana? Yang daerah tengah ini. Nah, dari sini sampai sini. 3 dan 5-nya masuk nggak? Masuk. Karena dia lingkarannya lingkaran penuh, bulatan penuh. Maka apa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari atau sama dengan 5. Jadi berada di antara 3 dan 5. Mulai dari 3 sampai 5. Gitu ya. X elemen bilangan bulat. Kalau dijadikan list atau di daftar anggota himpunannya, maka ini X-nya sama dengan 3, 4, 5. Gitu ya, karena dia elemennya elemen bilangan bulat. Oke, sampai di sini penjelasan tentang pertidaksamaan kuadrat. Nanti kita akan lanjut lagi ke video pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.